Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani. Selamat pagi Bu Andi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Iya, Bu Andi, ada Mbak Nunung juga di sini. Bu Andi, Editorial Media Indonesia hari ini menulis hukum kacamata kuda. Apa kemudian yang disoroti oleh Komnas Perempuan dalam kasus Valencia ini? Sepakatkah dengan yang ditulis oleh Media Indonesia hukum kacamata kuda, utamanya dalam melihat Undang-Undang PKDRT? Bu Andi. Betul sekali. Ini memang kita tidak boleh menerapkan hukum dengan kacamata kuda, apalagi hukumnya itu sendiri ketika kita membaca substansi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang terlemah di dalam keluarga tersebut. Terutama di dalam undang-undangnya telah disebutkan yaitu perempuan dan anak. Pada kasus V sebenarnya kita mengetahui runut kasusnya sendiri diawali dengan V sendiri adalah korban dari penipuan di dalam praktik pengantin pesanan transnasional yang kemudian dia baru mengetahui bahwa suaminya tersebut sebetulnya sudah menikah. Jadi berbeda dengan status perkawinan yang diberikan. Dan juga suaminya ini, pasangannya atau mantan suaminya ini juga memiliki perangai yang suka mabuk dan berhutang, sehingga kemudian dia telah meminta untuk bercerai dan telah diputus perceraiannya. Sayangnya fakta-fakta hukum ini justru tidak dipergunakan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan ketika memeriksa pelaporan dari pihak mantan suami terhadap V. Padahal kita sudah tahu bahwa untuk kejaksaan bahkan sudah ada ya pedoman untuk penyelidikannya sejak awal tahun 2021 ini. Oke, jadi seharusnya bagaimana untuk memahami Undang-Undang PKDRT dalam kasus ini, Bu Andi? Nah, pertama memang Komnas Perempuan sudah hampir 2 tahun ini menyarankan agar pihak kepolisian mengeluarkan pedoman untuk penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Untuk PKDRT, ketika ada pelaporan balik dari pasangan kepada pihak istri, maka pihak kepolisian perlu memeriksa dulu sebetulnya riwayat dari perkawinan mereka dan posisi si perempuan ini. Pedoman dari kejaksaan dan pedoman dari Mahkamah Agung untuk perempuan berhadapan dengan hukum sebetulnya bisa menjadi guideline yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengetahui bagaimana caranya menerapkan Undang-Undang PKDRT dengan lebih sensitif pada orang-orang yang paling lemah di dalam keluarga tersebut. Sekali lagi disebutkan di dalam Undang-Undang PKDRT adalah perempuan dan juga anak. Selama ini tidak ada, Bu Andi, artinya sebetulnya banyak kasus seperti ini yang menerapkan hukum kacamata kuda. Datanya seperti apa, data dari Komnas Perempuan, Bu Andi? Dalam 3 tahun terakhir ini kami menerima belasan kasus kriminalisasi terhadap perempuan korban, khususnya korban KDRT. Dia tidak saja menggunakan Undang-Undang PKDRT, tetapi ada kasus misalnya istri yang sudah letih sekali menghadapi kekerasan di dalam rumah tangganya, kemudian curhat di Facebooknya, kemudian digugat balik oleh pasangannya menggunakan Undang-Undang ITE. Atau ada juga mereka yang kemudian menggunakan undang-undang pornografi untuk mengkriminalkan pasangan istrinya atau mantan pasangan istrinya. Sebelumnya Valencia juga sudah melapor, meminta pendampingan kepada Komnas Perempuan. Bagaimana bentuk pendampingannya sejauh ini, Bu Andi? Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus, tetapi ketika kami mendapatkan pelaporan, kami sudah menerbitkan surat rekomendasi kepada pihak kepolisian dan juga kejaksaan agar tuntutan balik kepada Ibu V ini dihentikan, mengingat riwayat perkawinan dan riwayat kondisi perkawinan dengan pasangannya ini, serta adanya putusan pengadilan tentang perceraian yang memperhatikan fakta-fakta gugatan dari pihak V tentang perangai suaminya ini. Sayangnya memang rekomendasi kami tidak diindahkan. Rekomendasi sudah diberikan tetapi tidak diindahkan begitu? Tidak ada keputusan dari kepolisian? Betul, kami tidak mendapatkan respon atas rekomendasi yang telah kami kirimkan.
Karena waktu itu kami mengajukan agar sebaiknya di SP3, mengingat bahwa sebetulnya cerainya sendiri sudah diputus oleh PN Karawang dengan memperhatikan fakta hukum tadi tentang perangai suami atau mantan suami yang sering mabuk dan terjerat hutang. Baik, artinya rekomendasi tidak diindahkan. Apa kemudian yang dilakukan Komnas Perempuan, utamanya juga dalam mengawasi kasus ini, Bu Andi? Kami tentunya mengapresiasi ya langkah yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk menonaktifkan sementara waktu pihak dari jaksa yang melakukan penuntutan kasus ini. Kami sungguh berharap bahwa kasus ini menjadi presiden perbaikannya. Ya, juga kepada pihak kepolisian ya, ini kan ada pemeriksaan ulang. Kami meminta kepada Kompolnas dan Komisi Kejaksaan untuk betul-betul memperhatikan kasus ini dan sekali lagi memastikan bahwa pihak kepolisian mengeluarkan pedoman untuk penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum khususnya dalam menggunakan Undang-Undang PKDRT. Baik, baik. Terakhir harapan untuk penyelenggaraan atau kejelasan dari kasus ini, apalagi Mahkamah Agung juga meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan hasil akhir sidang Valencia ini. Betul. Kami juga mendorong agar pengadilan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 yang betul-betul memberikan perhatian pada kerentanan perempuan ketika dia harus menghadapi tuntutan-tuntutan hukum dalam kondisi-kondisinya yang timpang. Karena itu kami sungguh berharap hakim akan menerapkannya dan bisa memutus bebas bagi kasus P ini. Baik, kita awasi bersama. Terima kasih Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Iya, Mbak Nunung, tadi sampaikan oleh Bu Andi, ada rekomendasi yang diberikan. Iya, sudah diberikan rekomendasi tadi tidak diindahkan. Ya, tentu ini disayangkan ya, Mbak Nunung? Iya, disayangkan karena sudah sampai sebegini jauh ya, Eva ya. Ini kebetulan saja keluar di berbagai media ya dan jadi viral. Jadi bisa jadi perhatian semua orang ya. Sayang sekali hingga sampai sejauh ini gitu. Ya, kalau tadi dikatakan Eva katakan sudah ada 9 jaksa yang kemudian 9 jaksa yang dinonaktifkan, kemudian 3 penyidik juga dinonaktifkan. Iya, sekarang ada 3 penyidiknya juga yang dinonaktifkan ya. Jadi kita berharap nanti sidang selanjutnya masih ada kan ya Eva ya. Kan sidangnya tidak bisa berhenti begitu saja ya. Masih ada sidang selanjutnya, jawaban dari jaksa dan kemudian masih ada vonis. Kita lihatlah seperti apa ya nanti hasilnya. Kalau tadi Mahkamah Agung mengatakan bahwa percayakan kepada kami, kita berharap hasil yang terbaik, keadilan, rasa keadilan masyarakat terjawab gitu ya. Betul. Dan tadi Mbak Nunung juga bilang ini kebetulan saja terungkap, berarti mungkin saja banyak gitu ya, jangan-jangan banyak kasus seperti ini. Dan tadi juga data dari Komnas Perempuan disampaikan Bu Andi ada belasan kasus kriminalisasi terhadap perempuan. Karena Eva, coba kalau kita lihat tadi ya, pengantar Ibu Valencia itu keluar ketika sesudah dituntut. Bagaimana dia emosi mengatakan biar ibu-ibu di seluruh Indonesia tahu kalau suami pulang mabok nggak boleh marah, harus duduk manis. Kalau marah, sedikit saja marah, kamu dituntut 1 tahun. Waduh. Agak mengerikan gitu sebenarnya. Dan itu adalah ungkapan emosi ketika dia mungkin sudah sangat jengkel gitu. Mengapa bisa sampai begitu? Masa kan? Pulang mabuk kita harus sambut dengan senyuman begitu ya, yang disampaikan oleh Ibu Valencia ya, Mbak Nunung. Iya, karena ini mengusik rasa keadilan semua orang, bukan cuma perempuan ya, tetapi juga laki-laki gitu kan. Semua pihak merasa terusik rasa keadilannya. Iya, terusik rasa keadilannya karena media Indonesia menulisnya hukum kacamata kuda, dan ditulis juga media Indonesia ini ada kecerobohan penerapan hukum, dan ini diaminkan juga oleh Bu Andi tadi, Mbak Nunung. Iya, kalau kita berprasangka baik bahwa itu adalah sebuah kecerobohan ya. Kan ada posisi begini dugaannya nih ya, Eva ya. Ceroboh atau memang karena kacamata kudanya melihat pasal itu saja, atau memang ada sesuatu? Ada sesuatu? Ada sesuatu yang lain, begitu kan? Iya, ada penegak hukum yang memang naif hanya bicara soal pasal-pasal, atau ada sesuatu yang lain. Dan kita tidak tahu. Dan mari kita lihat eksaminasinya. Ya, gitu kita berharap terhadap eksaminasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, Mbak Nunung. Apalagi juga ada informasi yang beredar, ada voice note katanya, tetapi tidak disampaikan di pengadilan. Gitu, Ini menjadi tanda tanya tersendiri ya, Mbak Nunung. Ibu ini memang ya, kalau kita lihat
ketika kemudian penyidikannya ataupun bagaimana jaksa membuat pra penuntutan itu segala macam tidak melihat bagaimana historis perkawinan itu dan seperti yang disampaikan oleh Komnas Perempuan Bu Andi tadi gitu. Cuma melihat saat itu saja dan cuma melihat pasal itu. Soal memahami undang-undang PKDRT tadi disampaikan oleh Bu Andi, ini ada kesalahan memahami, tidak sepenuhnya memahami undang PKDRT yang akhirnya menjadi kriminalisasi. Habis gelap terbitlah kriminalisasi, Mbak Nena. Iya, itu pledoinya. Habis gelap terbitlah teror begitu. Jadi buat dia itu ketika putusan cerai diketok oleh pengadilan negeri dan kemudian bandingnya juga sudah ada vonisnya, ibu ini berharap semuanya selesai. Tapi ternyata tidak gitu. Yang tidak disangka-sangka adalah gugatan KDRT psikis. Eva tahu tidak? Yang dituduhkan itu adalah kekerasan psikis begitu ya. Di pasal 7 undang-undangnya itu berbunyi kekerasan psikis itu adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kalau kita lihat bagaimana sang suami di pengadilan, orang mungkin tidak akan terlalu percaya dengan kekerasan psikis yang Apakah terjadi. Apakah mengalami hal-hal yang disebutkan Mbak Nunung? Iya, itu kan. Jadi reaksi hampir semua orang pasti kaget dengan kasus ini. Saya tidak tahu bagaimana Eva ketika membaca itu pertama kali. Ada seorang ibu memarahi suaminya yang mabok, pulang ke rumah dan kemudian akhirnya digugat karena kekerasan psikis. Baik, ini pertanyaannya adalah lagi-lagi ada nggak sih sense of crisis-nya Mbak Nunung? ada nggak sih kepekaannya? Ada begitu nggak ya? sih kepekaannya? Peka nggak sih gitu ya? Peka nggak sih? Kita akan bahas lagi, pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Indonesia. Ya pemirsa dan Mbak Nunung, kita akan langsung sapa. Ini sudah bergabung bersama kami sejumlah penelpon. Kita akan langsung sapa. Yang pertama ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya, ini kebetulan yang dibahas kasusnya perempuan. Mari kita para perempuan berbicara. Ada extraordinary itu, yaitu korupsi, narkoba, dan KDRT. Nah, Ibu melihat ini banyak terjadi perempuan yang kena KDRT ya. Kemudian menyelamatkan diri Mbak Eva, menyelamatkan diri mau laporan kan. Pada saat laporan ini dalam membuat BAP itu ditanya KTP, kartu keluarga, mungkin tadi yang seperti kata editorial ingin ditanyakan, ingin dijelaskan statusnya. Tapi ini kan bagaimana mereka mau bawa kartu keluarga atau apa, sedang menyelamatkan diri. Nah, kemudian setelah itu perempuannya yang diungsikan, diselamatkan, ditaruh di rumah-rumah aman, dipisahkan dari keluarganya. Nah, justru hal ini membuat para ibu itu tambah galau, memikirkan bagaimana keluarganya di rumah. Nah, kenapa tidak si suami itu yang melakukan KDRT itu yang ditangani begitu. Nah, jadi karena dia memikirkan keluarga, akhirnya dia ingin membatalkan, sudah daripada begitu biar aku berkorban diri membatalkan laporanku. Untuk membatalkan Mbak Eva, ini harus katakanlah ada uang untuk bayar. Nah, apa ini tidak makin menyulitkan? Ya, sebetulnya dalam hukum kalau orang melakukan keadilan itu memang adil, tapi pasti ada satu pihak yang disenangkan dan satu pihak yang merasa tidak senang lah. Ada
kaitan yang keputusan yang di atas keadilan itu, yaitu menyenangkan kedua belah pihak, baik pihak yang terlapor maupun pihak yang melaporkan, itu dua-duanya merasa senang. Kenapa tidak dilakukan hal yang demikian tadi, supaya kita memperhatikan kepekaan, etika dan hati nurani. Nah, ini malah kebalikannya. Ya, apalagi adil, malah si korban yang jadi tambah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Baik, Mungkin itu Bu Indra. yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Pak Wiwin Warnadi di Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Wiwin. Mbak Eva, Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silahkan Pak Wiwin. Pemirsa Metro TV, selamat pagi. Iya, saya mungkin dari remaja kecil sampai dengan sekarang sudah lansia itu ragu dengan hukum kita. Bahkan saya sih nggak ngerti hukum ya, tapi saya baca media cetak atau televisi itu dari kecil gitu. Jadi saya autodidak. Nah, yang saya maksudkan ini masalah kacamata kuda itu, sampai orang seperti saya misalkan mau melaporkan itu, udahlah nggak usah lah istilahnya gitu. Nggak bakalan ada apa-apa. Ini saya yang sedang saya alami sudah puluhan tahun. Bukan hanya saya dan istri saya, hanya terutama khususnya keluarga saya. Itu puluhan tahun di portal sampai 3 di dalam komplek. Dia yang mortal itu orang-orang hebat, orang-orang yang sudah kebal hukum katanya, backingnya hebat-hebat sampai tingkat provinsi katanya. Terus itu sekarang lagi ditembok. Yang menderita sekarang bukan hanya istri saya atau anak-anak saya, cucu saya, kendaraan nggak bisa masuk. Baik. Kecuali Soal cuma kasus roda ini? 2. Ya, Soal kasus ini, Pak Wiwin? masalah kasus ini kebalik-balik. Kalau misalkan saya lapor, itu justru akan balik ke saya gitu loh. Seolah-olah gitu. Jadi saya lebih seneng kayaknya ngelihat aja gitu. Kalau sudah senyum, wah paling kamu akan terjadi begini. Ini kan masalah KDRT ini kan kebalik-balik nih. Kacamata kudanya kan di situ. Gimana kalau hukum kita itu baik, kan tidak akan terjadi seperti hukumnya Ahok kemarin, nggak akan terjadi itu. Baik, Pak Wiwin. Saya mohon sekali tingkat elit segera turun tangan, ini mesti dibersihkan. Baik, terima kasih Pak Wiwin. Dari Pamulang, Tangerang Selatan, kita bergeser ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Bung Eva, Bu Nunung. Ya, silakan Pak Ondo. Iya, harus ada ini tagar Save Valencia ya, terutama buat Bu Eva, Bu Nunung, kaum istri, kaum ibu, kaum perempuan ya. Kasus Valencia ini menggunakan kacamata kuda yang mabuk. Karena kalau dia mabuk, dia nabrak hati nurani, nabrak restorasi justice, nabrak sense of crisis. Jadi saya minta ini harus diperiksa secara detail. Karena sumber yang terpercaya mengatakan, sejak awal kawin, suaminya ini sudah menipu. Sudah kawin dan punya anak 3. Dan kemudian meminta untuk menggugurkan berulang kali. Sudah jelas sang suami ini memang bermoral yang tidak baik. Periksa itu para penyidik di kepolisian dan di kejaksaan. Jangan-jangan ada apa-apanya. Ditetapkan KDRT hanya karena kekerasan psikis. Sudah berulang kali sebenarnya Valencia dilaporkan sang suami. Alat buktinya hanya voice notice. Ada nggak itu handphonenya? Dan kenapa dia merekam? Berarti niatnya sudah jahat. Masa istri ngomel-ngomel direkam? Jadi Bu Eva, Bu Nunung, kalau suaminya ngerekam hati-hati ya, nanti dituntut. Harus diselidiki para jaksa, jangan-jangan ada janji-janji dari suami Valencia. Karena dengan saya tahu, dengar-dengar ujung-ujungnya ini masalah hak waris, harta gonogini yang ratusan miliar rupiah. Jadi bukan urusan KDRT saja sebenarnya, dia membuat ini supaya sang istri mau menandatangani hak waris itu. Jadi harus hati-hati di sini. Saya bersyukur ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Kita ke Pak Edward
di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Nunung, selamat pagi Bu Eva. Ya, Jadi salam sehat silakan. saya cuma bicara gini, filosofinya KDRT itu kan perlindungan perempuan dan anak gitu loh. Karena merasa mereka adalah orang-orang yang lemah yang akan menerima kekerasan. Ini kebalik, ini aneh-aneh ini. Nah ini memang menerapkan hukum itu tidak bisa apa adanya. Ini pasti ada apa-apanya gitu loh. Saya jadi bingung kalau kita yang pakai nalar orang awam aja. Dulu filosofi orang membuat KDRT itu karena ada kekerasan terhadap istri dan anak. Sekarang malahan istri yang diadukan. Nah kalau lihat apa yang sebenarnya ingin saya paparkan, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ondo itu, ini ada hal lain yang luar biasa. Kenapa sampai begini? Dan jaksa, hakim, polisi, ini orang-orang pintar loh. Mereka tuh dididik untuk jadi penyidik itu ada pendidikan khusus. Jaksa pun begitu. Nggak mungkin lah mereka nggak ngerti dengan hal yang begini. Memang hukum itu kan bukan eksakta, bukan ilmu pasti. Yang 1+1 pasti 2 kan tidak. Hukum itu kan ilmu sosial, yang mana di atas hukum itu adalah kebijaksanaan. Nah, hakim harus punya nurani. Ya, kalau bahasa itunya ada sign of crisis ya. Mereka harus memikirkan ini apa penyebabnya sehingga terjadi hal begini. Kalau lihat perilaku laki-laki ini, ya memang perilakunya sudah kurang baik. Wajar kalau diomelin. Nah, sekedar diomelin kok jadi istrinya yang jadi ini membuat hukum kita kebalik-balik. Ini kata Ibu tadi kebalik-balik, ini nggak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya hukum di Indonesia. Syukurlah sekarang ini kita punya mass media, punya sekarang itu yang bisa menyebarluas sosmed, bisa menyebarluaskan. Kalau zaman dulu ini sudah habis, ini sudah nggak ada cerita. Nah sekarang hal-hal yang begini kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, ada sosmed sehingga hal-hal yang begini bisa menyebar dan bisa ditegakkan kebenaran. Baik. Diambil oleh Jaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Sebelumnya juga ada Pak Ondo, Pak Wiwin, dan juga Ibu Indra. Terima kasih. Mbak Nunung, menarik tadi sejumlah pernyataan dari para penelpon. Salah satunya adalah ini udah pakai kacamata kuda, mabuk lagi ya. Jadi nggak bisa melihat restoratif justice, Mbak Nunung. Iya, terus kemudian ini hal yang luar biasa. Luar biasa tanda petik ya. Luar biasa ini kebalik-balik. Ya. Tapi rata-rata memang mereka terkejut dengan kasus ini gitu kan. Ini sesuatu yang ini luar biasa betul Eva. Luar biasa bisa tidak melihat latar belakang, tidak melihat apapun begitu. Itu kan yang ini ya. Kalau Eva waktu itu belajar jurnalistik ya jadi wartawan selalu dipesankan tidak ada sebab tunggal begitu. Betul, kan Eva ya. Jadi Eva juga wartawan juga tidak bisa melihat dengan kacamata kuda. Betul. Kan, bukan wartawan begitu, aja nggak boleh Mbak Nunung lihat pakai kacamata kuda, apalagi hukum. Iya, karena tidak ada sebab tunggal di dunia ini. Saya setuju dengan itu. Jadi harus mencari sisi-sisi lainnya supaya kita dapatkan putusan atau konklusi yang lebih masuk akal dan lebih komprehensif begitu ya. Iya. Tetapi ini tentu berdampak panjang kepada kepercayaan publik terhadap. Iya, itu yang dikhawatirkan sebagian tadi ya, Pak Wiwin, kemudian Pak Ondo dan Pak Edward tadi atau Ibu Indra tadi ya, itu jangan sampai orang jadi khawatir mau melaporkan sesuatu, takut mencari keadilan, takut kemudian berbalik gitu kan. Jangan sampai takut juga pada para penegak hukum gitu kan. Takut yang baik dalam artian tidak membuat tidak melanggar hukum, mungkin bisa jadi baik. Tetapi takut kemudian kalau ada sesuatu dan tidak berani melaporkan karena akan berbuntut lebih tidak baik lagi, ya itu yang dikhawatirkan oleh semua orang begitu kan. Jadi kita berharap sekali kemudian apa yang dilakukan pihak kejaksaan dan kepolisian sekarang ini untuk kita gunakan sajalah ini sebagai contoh kasus yang baik untuk kejaksaan dan kepolisian untuk kemudian lebih memperbaiki petugas di bawah. Gitu. Jadi kan? kita harus tetap percaya, Mbak Nunung. Kita tidak mungkin tidak percaya gitu kan. Kalau semuanya tidak percaya jadinya apa begitu. Jadi yang harus dilakukan adalah pihak penegak hukum memperbaiki diri gitu kan. Itu yang dilakukan sekarang gitu mengembalikan kepercayaan publik. Mengembalikan kepercayaan ya. Memperbaiki kepercayaan publik ya gitu. Memperbaiki kepercayaan publik ya. Itu juga tadi kita bisa melihat bahwa menarik soal masyarakat
tadi pernyataannya ini kok kebalik-balik, kemudian ini ragu terhadap penegakan hukum. Iya. Dan tentu apa yang harus kemudian menjadi catatan saat ini? Meskipun sudah ada eksaminasi, kemudian kita juga melihat 9 jaksa dinonaktifkan, lalu ada 3 dari pihak kepolisian juga dinonaktifkan. Ini cukup untuk kita maunya mengembalikan sih kepercayaan begini publik? ya, Eva ya, jangan sampai ada Valencia yang lain gitu ya. Kalaupun tidak dipublikasikan, tidak diviralkan, bisalah didapat keadilan. Jangan sampai keadilan itu tajam ke bawah gitu kan ya. Kepekaan para penegak hukum itu penting begitu ya untuk melihat kasus begitu ya. Saya rasa begitu. Tapi ada satu hal yang tadi Ibu Indra sampaikan tentang KDRT ini yang ini agak sedikit berbeda nih ya Eva ya. Biasanya perempuan di banyak kasus untuk melaporkan KDRT itu sesuatu yang berat buat perempuan. Mereka kalau kena KDRT di dalam rumah tangga itu mereka banyak yang khawatir untuk melapor, malu dan sebagainya. Itu yang dilakukan gitu kan. Kalau kita lihat Ibu Valencia ini 18 tahun sebenarnya, sebagian pakar hukum mengatakan ya KDRT-nya justru di situ, makanya kemudian dia menggugat perceraian begitu kan, dan kemudian akhirnya cerainya di ini 18 tahun baik-baik saja. Ibu itu tidak melakukan gugatan apapun terhadap KDRT-nya. Gitu. Baik, kita akan bahas lagi Mbak Nunung, tetapi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kita lihat di akhir paragraf Editorial Media Indonesia menyatakan bahwa seharusnya kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan mediasi antara korban dan juga pelaku. Ya, tidak sampai ke pengadilan maksudnya. Tidak sampai ke pengadilan. Jadi itu kan tidak terjadi gitu kan. Kalau kita lihat Pak Edward tadi katakan ini luar biasa gitu. Dia merasa bahwa para penyidik, jaksa adalah orang-orang pintar gitu kan. Kenapa bisa begitu gitu kan? Ya, jadi kekhawatiran dan ketidakpercayaan bahwa ini hanya sekedar melihat pasal gitu, ada sesuatu gitu kan, jangan sampai itu terjadi gitu, karena mestinya hal yang seperti ini ya tidak sampailah ke pengadilan gitu. Ya. Artinya ini juga semakin menegaskan ada kekeliruan dalam tahapan begitu ya. Pelanggaran atau penindakannya ya. Iya, kecerobohan penegakan hukumnya mungkin ya, itu yang anggapan banyak orang gitu kan. Bisa saja tidak terjadi hanya di Ibu Valencia, tidak hanya terjadi pada perempuan, bisa juga pada laki-laki, pada anak-anak, gitu kan. Ya. Dan tadi juga disampaikan oleh para penelpon, seharusnya hukum itu melindungi, memberikan perlindungan, memberikan keadilan, bukan justru dibolak-balik begitu loh, Mbak Nunung. Iya, jangan apa istilah kita, jangan sampai hanya tajam ke bawah gitu kan. Jadi mesti bisa melindungi yang lemah gitu ya. Menarik juga ini pernyataan di Media Indonesia ya, jaksa penuntut umum bisa menggunakan hati nurani dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Jangan semuanya memakai kacamata kuda. Itu yang harus ditegaskan juga ya, Mbak Nunung. Itu seperti yang dikatakan oleh Kejaksaan Agung ya, tidak ada kepekaan gitu dari para jaksa ini gitu kan. Sudah disinggung bahwa sebenarnya ini kasusnya terkait dengan seperti Pak Ondo yang tampaknya sangat tahu dengan kasus ini ya, bahwa memang ada masalah ketika putusan pengadilan untuk perceraian itu sudah diketok palu dan sudah ada banding, dan kemudian ada, kalau tidak salah ada permintaan dari pihak suami untuk meminta 50% aset begitu, dan kemudian tidak diberikan, dan kemudian si istri, mantan istri ini mengatakan ya sudah gugat saja di pengadilan untuk harta itu ya, tapi ternyata gugatan yang muncul adalah gugatan KDRT yang kemudian berpangkal pada voice note. Ada udang di balik batu nih, Mbak Nunung. Jadi ada hal di luar itu salah satu hal yang seperti ditunjukkan Pak Ondo tadi, bahwa ada hal lain sesungguhnya, bahwa itu tidak berdiri sendiri. Seperti Eva biasa diajarkan ya. Tidak ada sebab tunggal, jadi harus dicari gitu kan. Jangan lagi-lagi jangan pakai kacamata kuda. Jangan pakai kacamata kuda, dan kita berharap ini kasus sudahlah ini yang terakhir ya. Baik, Mbak Nunung, harapan besar
saat ini dipegang di Kejaksaan Agung eksaminasi. Kemudian di kepolisian ada juga ada pemeriksaan penyidik di Propam. Dan kita masih menunggu ini kasus terus bergulir di persidangan. Harapannya Mbak Nunung? Iya, masih ada jawaban terhadap pledoi dan ini tim jaksanya sudah berganti begitu, Eva tim baru, harapan baru Mbak Nunung? Tim baru, harapan baru dan semoga yang seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, kita harapkan bersama tim baru, harapan baru dan kasus seperti ini tidak terjadi tidak ada lagi Valencia lain. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nunung sudah membedahnya bersama kami hari ini. Terima kasih Eva. Pemirsa, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus semacam ini seharusnya bisa lewat mediasi antara korban dan pelaku. Kalaupun perkara ini terlanjur sampai pengadilan, jaksa penuntut bisa menggunakan hati nurani dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Jangan semuanya memakai kacamata kuda atau jangan-jangan sudah banyak penerapan hukum kacamata kuda selama ini. Demikianlah editorial Media Indonesia, saya Powondo. Salam sehat dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV.